Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof, Dokter, para senior, teman sejawat yang berbahagia. Di siang hari ini kita akan bergabung kembali di webinar PABDI yang kali ini akan membawakan suatu tema yang memang merupakan hal yang kita temui sehari-hari, yaitu Managing Hypertension and Dyslipidemia to Minimize Cardiovascular Risk. Kita ketahui cardiovascular risk ini merupakan penyakit yang sering kita temui pada praktek sehari-hari, baik sebagai internis maupun dokter umum, dan kita akan kedatangan dua pembicara yang sudah sama-sama kita kenal, yang sangat kompeten untuk membahas masalah hypertension dan dyslipidemia ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Finasim, FACC, FESC, FAPSIC, FACP. Beliau akan membawakan materi tentang Managing Hypertension to Minimize Cardiovascular Risk. Dan kemudian akan juga kita kedatangan Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, Finasim. Kita sudah sama-sama tahu beliau, dan beliau akan membawakan implementation on how to treat hyperlipidemia based on guidelines to minimize cardiovascular disease. Sangat berbahagia kita pada siang hari ini kedatangan dua guru besar kita ini, dan kita sama-sama menyimak webinar kita kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan materi etik dan patient safety sebagai syarat untuk kita mendapatkan SKP pada webinar kita kali ini. Etik dan patient safety kita ketahui pelembagaan etika, disiplin hukum dan kedokteran Indonesia terdiri dari etika, disiplin dan hukum itu sendiri. Etika kelembagaannya itu adalah MKEKID, ada di pusat, wilayah dan beberapa cabang. Juga di Perhimpunan Dokter Spesialis juga ada Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis. Kewenangannya adalah kemahkamahan, pengawasan, pembinaan, pembuatan fatwa etika kedokteran itu di tingkat pusat. Lalu ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit atau Makersi, terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antar nakes dalam rumah sakit. Dan ada Komite Etika dan Hukum serta Subkomite Etik Komite Medik di rumah sakit. Untuk disiplin sendiri ada MKDKI yang posisinya di bawah KKI. Kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan. Lalu untuk hukum kita tahu sendiri ada legislasi hukum di mana DPR dan pemerintah itu tatarannya undang-undang dan pemerintah adalah hukum di bawah undang-undang. Lalu proses penegakan hukum mulai dari kepolisian, jaksa, pengadilan, aparat hukum lain sesuai dengan kewenangannya seperti KPK, BNN dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi dilema etika dalam kontrak rumah sakit, maka kita harus memperhatikan nilai-nilai keutamaan etika yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan yang jelas, ya DPJP. Ini yang menentukan kriteria medis, otonomi pasien itu harus dipimpin oleh satu kepemimpinan yang jelas, yaitu DPJP. Lalu mengutamakan kepentingan pasien dan pasti menghormati keputusan pasien dan keluarganya. Dalam hal ini, dalam etik kita sebut dengan otonomi. Dan etika sejawatan itu mengedepankan musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dengan dinamika dan melibatkan pasien atau keluarga pasien. Dan memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien dapat merubah skala prioritas, dapat merubah keputusan-keputusan bersama. Jadi ini fleksibel dan ini harus diputuskan secara bersama dengan di bawah kepemimpinan yang jelas yaitu satu orang DPJP. Dan prima facie kaidah dasar bioetika, beneficence dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis dan kemudian otonomi pasien. Non-malefisien dapat menjadi prima facie pada kondisi emergensi. Dan itu semua bisa lengkap kita baca diunduh pada buku Kodeki ID. Dan terakhir adalah standar keselamatan pasien, bahwa setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, di mana standar keselamatan pasien meliputi hak pasien itu sendiri, dan pasien itu harus mendapatkan pendidikan dalam hal ini edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarga,
dan keselamatan pasien itu harus ada dalam setiap pelayanan, kesinambungan pelayanan, dan menggunakan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien ini penting sekali, dan kita juga harus meyakinkan staf mengetahui tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci utama untuk mencapai keselamatan pasien. Dan itu semua untuk mencapai 6 sasaran keselamatan pasien. Baik, demikian materi etik dan patient safety. Kemudian kita langsung kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Vinasim, FACC, FSC, FAPSIC, dan FACP, yang akan membawakan tentang managing hypertension to minimize cardiovascular risk. Silakan Profesor Idrus Alwi. Terima kasih kepada moderator Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV, Vinasim, FACP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih pada Pabdi dan Teron yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing dengan sejawat sekalian mengenai topik Managing Hypertension to Minimize Cardiovascular Risk. Dan pada kesempatan ini saya beruntung, saya berkesempatan untuk berbicara bersama-sama dengan guru saya, Profesor Dr. Sidartawan Sugondo. Terima kasih. Jawab sekalian, ini adalah outline dari topik kita pada siang hari ini, yaitu hipertensi dan risiko kardiovaskular. Kemudian kita akan membahas mengenai guideline terakhir ISA 2020 dan guideline sebelumnya dari SC 2018. Kemudian kita akan membahas mengenai hipertensi dan kardiovaskular continuum dan peran dari RAS blocker. Kemudian peran dari telmisartan dalam meminimalkan risiko kardiovaskular dan kesimpulan. Jawab sekalian, kita akan membahas topik pertama. Jawab sekalian, kita lihat slide ini, yang publikasi di Lancet tahun 2018, yang menunjukkan ada 20 risk factor utama yang memberikan kontribusi terhadap risiko years of life loss dalam konteks survival. Dan kita lihat di sini bahwa hipertensi itu masih menempati peringkat pertama. Dikatakan estimasi tahun 2040 ada 3 risk factor metabolik yang utama. Yang pertama adalah high blood pressure, hipertensi, kemudian high body mass index, dan high fasting plasma glucose. Jadi ini merupakan 3 risk factor yang memberikan kontribusi utama. Jawab sekalian, banyak sekali penelitian epidemiologi melihat korelasi antara tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dengan outcome kardiovaskular. Kita lihat di sini bahwa makin tinggi tekanan darah, baik itu sistolik maupun diastolik, khususnya sistolik, dia akan meningkatkan risk untuk terjadinya cardiovascular event. Dan bagaimana dengan perbandingan dengan isolated diastolic hypertension? Terakhir ini banyak dibahas juga isolated systolic hypertension, atau gabungan keduanya, baik itu pada stage 1 maupun stage 2, kita lihat ini yang paling bawah adalah yang tekanan darah normal, maka tekanan darah yang meningkat, baik itu isolated diastolic maupun systolic, dia akan meningkatkan risk untuk terjadinya cardiovascular event, dan yang paling tinggi adalah yang stage 2, systolic diastolic hypertension. Ini merupakan publikasi terakhir oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2020. Jawab sekalian, kalau tadi risiko hipertensi atau peningkatan tekanan darah, bagaimana dengan upaya menurunkan tekanan darah? Kita lihat di sini adalah data dari Etihad dan kawan-kawan yang menunjukkan kalau kita bisa menurunkan tekanan darah sistolik itu 10 mm merkuri, maka kita dapat mendapatkan benefit dalam menurunkan risk untuk terjadinya major adverse cardiovascular event 20%. Risiko gagal jantung dapat diturunkan, ini yang paling besar, ada 28%.
disusul oleh stroke 27%, termasuk juga coronary heart disease 17% dan all cause of death 13%. Sehingga peran daripada assessment terhadap tekanan darah yang baik dan pemantauan terhadap tekanan darah ini sangat penting dalam upaya meminimalkan atau menurunkan risiko kardiovaskular secara efektif. Dan data menunjukkan pada populasi di Asia itu 1 dari 4 pasien itu menderita hipertensi dan sebagian besar, lebih dari 70% pasien hipertensi itu belum terkendali tekanan darahnya. Jadi sekalian kita masuk ke guideline ESC/SH dari Eropa 2018, ada dari Amerika 2017, yang kedua adalah dari International Society of Hypertension tahun 2020. Kita lihat dari ESC dulu. Ini saya kira semua sudah sering melihat slide ini. Cut off hipertensi adalah kalau dia sistolik 14 ke atas, diastolik 90 ke atas. Kemudian dibagi lagi ada 3 grade 1, grade 2, dan grade 3. Itu 140, 160, 180 ke atas. Kemudian diastolik 90, 100, 110, dan seterusnya. Dan dikatakan normal kalau dia 120 atau kurang dari itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan guideline dari Amerika, mereka menetapkan cut off yang lebih rendah, yaitu 130-80. Sedangkan dari Eropa 140-90. Di negara kita juga masih menggunakan cut off 140-90. Kemudian target terapi, kalau dari Amerika lebih agresif di bawah 13,8. Kemudian dari Eropa kita lihat di bawah 14, ya mendekati 130 dengan range boleh 120 sampai 130. Bagaimana dengan guideline dari ISH, International Society of Hypertension? Kita lihat hampir sama dengan guideline dari Eropa dengan cut off 140. Tetapi mereka membagi hanya berdasarkan 2 grade, ya, grade 1 dan grade 2, dan cut off normal di bawah 130, diastolnya di bawah 85. Dan dalam mengobati pasien hipertensi, kita harus selalu mempertimbangkan risiko dari pasien-pasien kita, apakah dia masuk risiko sangat tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Yang dimaksud dengan risiko sangat tinggi apabila kita sudah menjumpai penyakit kardiovaskular, apakah itu infark atau acute coronary syndrome, apakah itu TIA atau stroke atau peripheral artery disease, atau adanya bukti documented CVD on imaging, adanya plaque 50% stenosis atau lebih, baik itu pada ultrasound, angiografi maupun dari carotid intima medial thickness carotis. Dan kita lihat diabetes dengan target organ damage juga ini merupakan very high risk, atau diabetes dengan 3 atau lebih risk factor, atau severe chronic kidney disease dengan eGFR di bawah 30, atau calculated score 10% atau lebih. Kemudian yang high risk, hipertensi yang dengan single risk factor yang sangat tinggi, misalnya tekanan darah yang sangat tinggi, kemudian diabetes tanpa target organ damage, atau adanya left ventricular hypertrophy, moderate chronic kidney disease, dan seterusnya. Dan seterusnya kita bisa lihat untuk moderate risk. Dan berdasarkan tadi kita bisa mengelompokkan di sini risiko dari pasien kita berdasarkan level daripada tekanan darah. Kita lihat mulai dari high normal grade 1 sampai grade 3, kemudian berdasarkan ada tidaknya risk factor, kemudian ada tidaknya hypertension mediated organ damage atau chronic kidney disease grade 3 atau DIM tanpa organ damage, atau yang stage 3 dengan established disease, ya. Jadi itu masuk kelompok very high risk. Ya, kelompokkan lagi stage 1, stage 2 yang asimptomatik, dan stage 3 yang established disease. Saya kira ini hanya menggambarkan risiko dari pasien kita, dan dari guideline dari ESA membuat ini menjadi lebih sederhana. Jadi kalau dia ada grade 1, grade 2, kemudian kita lihat apakah dia sudah ada hypertension mediated organ damage atau CKD atau DM atau CVD, maka berapapun level daripada tekanan darahnya dia masuk high risk. Ya. Kalau dia ada 3 risk factor atau lebih dengan grade 1 hypertension, dia masuk juga high risk. Tetapi kalau dia tidak ada risk factor, even dia grade 1, maka dia masuk di sini low risk. Jadi saya kira ini penting sekali untuk memudahkan kita membuat decision terapi. Nah, kapan kita memberikan terapi pada pasien kita?
Di sini kita bisa lihat, kalau dia grade 1 hypertension, jangan dilupakan semua grade hipertensi menekankan lifestyle modification. Dan kita lihat di sini, kita boleh mempertimbangkan obat pada pasien-pasien dengan risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Misalnya udah ada CVD, renal disease, atau hypertension mediated organ damage, boleh kita pertimbangkan drug treatment. Ya. Kemudian kalau dia masih high normal, kita lifestyle dulu ya selama berapa bulan dan dievaluasi 3 bulan sampai 6 bulan. Tetapi kalau dia ada, sekali lagi, adanya komplikasi pada organ target, ada CVD, terutama PJK, kita boleh mempertimbangkan untuk memulai terapi obat. Kemudian pada grade 3 misalnya hypertension, ini segera kita berikan, demikian juga grade 2 hypertension, kita segera memberikan terapi obat pada semua pasien. Sejauh sekalian kita lihat berbagai level tekanan darah yang kita harus start memulai terapi. Kita lihat ini thresholdnya secara sederhana, kita lihat pada berbagai komorbid, apakah dia diabetes, CKD, ada CAD, ada stroke atau TIA, maka kita harus melihat usia. Ya. Jadi kalau usia pasien kita muda, kurang dari 65 tahun, maka di situ 14 atau lebih kita boleh pertimbangkan dengan diastol 90 atau lebih. Tetapi kalau dia usianya sangat lanjut, di atas 80 tahun misalnya, maka di sini dibuat cut off 160 atau lebih dengan diastol 90 atau lebih. Dan ini adalah target daripada terapi. Kita lihat di sini untuk usia muda antara 18 sampai 65 tahun itu targetnya adalah di bawah 14 kalau bisa mencapai 130 tetapi tidak boleh rendah daripada 120. Demikian juga untuk diastol targetnya adalah antara 70 sampai 80. Kemudian juga untuk usia yang sangat lanjut ini kita harus lebih longgar atau pada elderly 65 tahun ke atas ini jangan kurang lebih dari 130/70. Nah ini adalah guideline dari ESH, kurang lebih hampir sama. Ini ada terapi optimal essential, optimal berdasarkan evidence base ya. Kemudian ini berdasarkan kondisi apa adanya. Ada step 1 ya, yang dianut konsep adalah konsep combination terapi, khususnya pada pasien dengan grade 2 hypertension. Dan kita boleh mempertimbangkan pada pasien-pasien dengan low risk, dengan monoterapi atau pasien yang usia sangat lanjut atau frail patient. Dan juga ada beberapa pilihan pertimbangan ya. Jadi terapi kombinasi ACE atau ARB plus CCB atau diuretik itu merupakan pilihan-pilihan terapi. Dan ini adalah pilihan obat yang bisa kita pilih. Mulai dari diuretik, beta blocker, kalsium antagonis, CCB, ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker. Dan ini adalah pertimbangan dalam pemilihan obat. Jadi kalau bisa obat yang kita berikan itu mempunyai evidence base dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas dan dianjurkan once daily regimen dengan proteksi 24 jam. Kemudian juga dia harus cost efektif dan dapat ditoleransi dengan baik dan ada evidence benefit pada populasi yang kita berikan. Dan ini adalah strategi yang dianjurkan dari guideline ESC 2018 pada hipertensi tanpa komplikasi. Jadi ACE atau ARB plus CCB atau diuretik, inisial dianjurkan dual combination. Kemudian step 2 adalah boleh kalau belum terkendali dengan optimal dosis, maka boleh ditambahkan dengan diuretik. Pada yang resisten setelah mendapatkan 3 obat, di mana salah satu di antara yang diuretik boleh ditambahkan spironolactone atau obat-obat lain seperti alpha blocker atau beta blocker. Beta blocker masih ada tempat pada semua kondisi, terutama kalau dia ada gagal jantung angina, post-myocardial infarction, atrial fibrillation, atau pasien-pasien usia muda dengan aktivitas simpatis yang tinggi atau pasien merencanakan hamil. Kemudian kita masuk peran daripada RAS blocker pada hipertensi dan kardiovaskular continuum. Kita sudah mengenal slide ini dengan baik, bahwa perjalanan dari risk factor termasuk hipertensi, diabetes, dan juga dislipidemi sampai terjadinya gangguan pada endotel,
gangguan vaskular, stroke, infark, kemudian target organ damage, dan berakhir dengan end stage organ failure sampai kematian. Ini merupakan suatu mata rantai yang kita kenal sebagai cardiovascular continuum. Dan angiotensin 2 dia berperan pada setiap mata rantai daripada cardiovascular continuum. Dan kita lihat RAS blocker itu dapat menurunkan progresivitas daripada penyakit dengan berbagai mekanisme, antara lain dengan menurunkan atau memperbaiki disfungsi endotel, menurunkan oxidative stress, mengurangi inflamasi, dan memperbaiki remodeling pada jaringan. Dan mekanisme kerja yang kita bisa lihat di sini, ACE inhibitor. ACE inhibitor dia akan memblok perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dan juga mencegah perubahan dari bradikinin menjadi fragmen inaktif, dan selanjutnya dia akan mencegah pembentukan angiotensin 2 sehingga dia akan menurunkan tekanan darah. Sedangkan ada jalur lain yang independen terhadap ACE seperti melalui jalur kinase dan juga cathepsin dan lain-lain, maka ini tidak bisa diblok dengan ACE inhibitor, dan bisa diblok dengan pemberian angiotensin receptor blocker melalui blokade pada reseptor AT1 yang akan mencegah terjadinya vasokonstriksi, retensi sodium, menurunkan aktivasi sistem saraf dan inflamasi, dan juga faktor-faktor lain, aldosteron, apoptosis, dan lain-lain. Dan evidence base menunjukkan bahwa ACE inhibitor dapat menurunkan cardiovascular event pada berbagai spektrum pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi maupun pasien dengan gagal jantung. Saya tidak usah sebutkan satu-satu studinya, dapat kita lihat di sini dari berbagai jenis ACE, ya. Ada SAFE atau AERO study dengan ramipril, ya. Ada HOPE study dengan ramipril, ada Europa, ya, dengan perindopril. Semuanya menunjukkan ada risk reduction untuk terjadinya cardiovascular event. Dan studi yang cukup terkenal adalah HOPE study, merupakan studi pada pasien dengan risiko tinggi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ramipril yang mewakili ACE inhibitor dapat menurunkan risk untuk terjadi infarction, stroke, dan cardiovascular death itu sekitar 22%, dan ada 15% reduction ini dalam event dalam 1 tahun. Dan kita lihat ini benefit yang lain secara keseluruhan, khususnya stroke telah diturunkan 32%, kemudian kita lihat kematian karena penyakit kardiovaskular 26%, kemudian composite cardiovascular endpoint 22%, dan infarct 20%. Jadi sekali lagi, HOPE study menunjukkan bahwa ACE dapat menurunkan cardiovascular morbidity and mortality. Namun demikian, ada keterbatasan dari ACE inhibitor dalam konteks terjadinya risiko batuk karena adanya peningkatan daripada bradikinin. Dan juga sebagian kecil, ya, walaupun kurang dari 1%, risiko terjadinya angioedema. Kemudian risiko lain, hipotensi, hiperkalemi, dan renal failure, ini juga dimiliki oleh ARB. Dan juga satu hal ini adalah bahwa ACE inhibitor tidak bisa memblok, ya, pada jalur yang independen terhadap ACE, ya, jalur kinase, cathepsin, dan lain-lain. Dan kita lihat ini adalah adverse event daripada ACE, yaitu risiko terjadinya batuk, ya, terutama pada usia lanjut, ya, female, kemudian etnis Asia, smoker, ini risknya lebih tinggi. Kemudian juga angioedema, ya, kita lihat beberapa faktor yang memudahkan terjadinya angioedema. Ini dikaitkan dengan merokok, ya, riwayat adanya batuk, efek samping batuk pada penggunaan ACE. Dan bagaimana dengan toleransi pada pemberian obat-obat antihipertensi? Dari studi ini menunjukkan pada kita bahwa ini suatu registry, menunjukkan pada kita bahwa ARB itu ditoleransi dengan baik, ya, baik mulai dari 6 bulan sampai di sini 24 bulan, menunjukkan dibandingkan dengan yang lain-lain, diuretik, beta blocker, ACE inhibitor CCB, maka ARB ini menunjukkan toleransi yang lebih baik. Dan studi-studi yang ada, kita mengenal ada studi yang pada hulu, itu ada live study pada pasien hipertensi risiko tinggi dengan LVH, value study pasien hipertensi yang membandingkan dengan amlodipine, suatu studi head to head yang membandingkan valsartan dengan amlodipine, live study
yaitu dengan losartan dengan atenolol, dan juga pada yang hilir, yaitu pada populasi heart failure, ada studi VALHEV dengan valsartan, valian dengan valsartan, dan kombinasi dengan captopril dan CHARM dengan candesartan. Namun demikian, pada populasi yang high risk di sini, pasien dengan stroke, infark, PAD itu belum ada studi. Ini adalah studi live, ya. Studi live menunjukkan losartan dapat menurunkan risk stroke pada pasien severe hypertension dengan LVH, tetapi dibandingkan dengan atenolol dan ini dikatakan tidak comparable. Kemudian value study membandingkan valsartan dengan amlodipine. Namun demikian kita lihat bahwa risiko terjadinya incidence myocardial infarction lebih tinggi pada losartan. Jadi kita lihat di sini ada lagi studi lain pada yang hilir, yaitu studi VALHEV, valian, dan CHARM, menunjukkan bahwa beberapa ARB, valsartan, kemudian candesartan itu cukup efektif pada pasien dengan gagal jantung. Namun demikian, pada bagian tengah daripada cardiovascular continuum ini belum ada studinya, dan jawaban studinya adalah studi on target, yaitu menggunakan telmisartan pada pasien dengan resiko kardiovaskular yang tinggi, dan kita akan melihat beberapa karakteristik daripada telmisartan, dan kita lihat di sini bahwa di antara golongan ARB, maka telmisartan dia mempunyai half-life yang terpanjang, the longest plasma half-life, dibandingkan dengan candesartan, olmesartan, irbesartan, dan sartan yang lain. Kemudian keunggulan yang kedua adalah bahwa telmisartan itu mempunyai afinitas reseptor yang sangat tinggi, dan ini kalau dibandingkan dengan yang lain, ini dia termasuk yang tertinggi. Kemudian efek lain atau karakteristik yang lain, yaitu efek atau karakteristik lipofilik, yang ini sangat bermanfaat untuk penetrasi pada tisu. Dan kita lihat telmisartan sekali lagi dia tertinggi di golongannya. Kemudian efek terhadap pipar gamma, yaitu efek dia dapat menurunkan inflamasi, dan dia juga baik pada resistensi insulin, itu tertinggi pada kelompoknya. Jadi dia mempunyai efek terhadap aktivasi pipar gamma. Dan kita lihat di sini benefit yang lain pada efek terhadap proteinuria dibandingkan dengan sartan yang lain, losartan dalam hal ini, maka telmisartan dia tampaknya dia lebih baik. Hal ini mungkin karena karakteristik yang tadi, ya, dia punya efek half-life terpanjang, kemudian efek lipofilik dan lain-lain. Jadi studi on target menjawab pada populasi yang di tengah, pasien dengan risiko yang tinggi, dan ini adalah merupakan studi yang terbesar untuk studi ARB, the largest ERB outcome trial, yang melibatkan lebih dari 25.000 pasien. Ya. Jadi ada 3 arm, ada sekitar 8.500 yang mendapatkan telmisartan saja, kemudian dibandingkan dengan ramipril, jadi head to head, 10 mg, kemudian kombinasi keduanya, dan diikuti selama 5,5 tahun, dan hasilnya menunjukkan bahwa baik telmisartan dan ramipril dia juga di sini baik, tetapi dia sama baik, ya. Dan kombinasi keduanya tidak lebih baik, sehingga tidak dianjurkan. Selain karena tidak efektif, tidak menambah efektivitas, tapi justru juga meningkatkan risiko terjadinya hiperkalemi dan gangguan fungsi ginjal. Dan untuk toleransi di sini dikatakan bahwa telmisartan dia lebih baik dibandingkan dengan ramipril. Dan toleransi ini kita kaitkan dengan risiko terjadinya batuk. Ini jauh lebih rendah pada kelompok telmisartan dan risiko angioedema. Ya. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari studi on target? Jadi merupakan studi yang terbesar, the largest ever trial untuk ARB, dan dia bisa menurunkan cardiovascular morbidity and mortality, dan dia juga menunjukkan efek long term cardiovascular protection pada high risk patient beyond blood pressure reduction, dan dia dapat ditoleransi dia lebih baik dibandingkan ramipril. Dan ini kita lihat telmisartan juga merupakan studi yang cukup besar, ya, dipelajari dengan jumlah sampel lebih dari 50.000 pasien dalam konteks mortality and morbidity endpoint trial.
Di antara ARB yang lain disusul valsartan, losartan, kandesartan, dan irbesartan. Dan ini adalah spektrum proteksi yang diberikan. Ini populasi yang ZV high risk. Antara lain ada pasien hipertensi dengan diabetes, ya, dengan target organ damage, dengan coronary artery disease ada hampir 50% pasien, peripheral vascular disease ada sekitar 10%, stroke ada sekitar 20%. Jadi ini mencakup semua sehingga telmisartan menunjukkan benefit dalam memberikan proteksi kardiovaskular pada kelompok dengan risiko tinggi kardiovaskular. Jauh sekalian tibalah kita pada kesimpulan. Jadi penyakit kardiovaskular masih merupakan penyebab utama kematian di dunia dan hipertensi memberikan kontributor utama. Dan ACE inhibitor dari studi yang ada menunjukkan dia bisa memberikan proteksi kardiovaskular. Namun demikian dikaitkan dengan risiko adverse event khususnya batuk dan juga angioedema, ini maka penggunaannya menjadi sebagian tidak bisa diberikan dan ARB ini merupakan alternatif untuk menggantikan ACE inhibitor. Dan data dari evidence base sekali lagi dari studi on target menunjukkan bahwa telmisartan dia dapat memberikan proteksi kardiovaskular dan dari studi evidence base on target merupakan the only ARB dengan indikasi proteksi kardiovaskular. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Idrus Alwi atas materinya yang sangat jelas. Kita sampai pada kesimpulan hypertension untuk mereduksi kardiovaskular risk disarankan untuk menggunakan ARB, dalam hal ini telmisartan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes Vinasim, yang akan membawakan tentang implementation on how to treat hyperlipidemia based on guidelines to minimize cardiovascular disease. Saya tidak perlu memperkenalkan Prof. Sidartawan, semua sudah kenal. Silakan Prof. Sidartawan, waktunya. Oke, terima kasih Dr. Eka Ganjar. Terima kasih juga Prof. Idrus. Saya mulai berdampingan dengan Prof. Idrus kali ini. Selamat siang, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas saya pada hari ini adalah bicara tentang dyslipidemia. Coba saya share dulu. Oke. Jadi, implementation on how to treat dyslipidemia, saya tidak bilang hyperlipidemia, memang berdasarkan guidelines. Memang kita tujuan adalah minimize cardiovascular disease. Tapi kita tahu bahwa cardiovascular disease itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, saya lihat di dalam kerjaan sehari-hari, maka kalau untuk mencegah cardiovascular disease, banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satu misalnya adalah pada waktu pasien dengan hipertensi, dengan diabetes, ya, dengan dyslipidemia. Nah, akhir-akhir ini guidelines itu memang berubah. Guidelines itu terutama guidelines lipids dan guidelines diabetes, dan semua tujuannya adalah cardiovascular diseases. Guidelines diabetes sendiri berubah sudah mulai bertahun-tahun, tapi 2 tahun terakhir itu merubah pandangan kita. Demikian juga lipid guidelines, tadi juga hypertension guidelines. Sehingga pada akhirnya kita memerlukan comprehensive approach, perlu multidisciplinary team. Sehingga pada tahun-tahun terakhir, terutama 2020, saya sudah mulai melakukan ya semacam kolaborasi, bikin multidisciplinary team. Ya, kita tahu bahwa, coba kita lihat, kita bicara tentang lipids. Guidelines dimulai oleh European Society of Cardiology.
mereka membagi risk kategoris untuk pasien diabetes. Jadi kelompok kardiologi Eropa sudah mulai membagi-bagi kategori diabetes. Jadi kita lihat bahwa multidisiplin approach, kardiologis, endokrinologis, internis, itu sudah harus terjadi. Karena kita lihat di dalam guidelines ESC ini, mereka membagi-bagi, tadi Prof. Idrus sudah membagi-bagi persis gambaran yang seperti ini, tentang very high risk, dan moderate risk, tentang hypertension. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kardiologi European ya membagi-bagi guidelines ini very high risk. Apa yang dikatakan tentang very high risk? Patients with diabetes and established cardiovascular disease itu disebut very high risk. Atau ada target organ damage. Jadi kalau pasien diabetes dengan target organ damage juga disebut very high risk. Target organ damage itu apa? Proteinuria, GFR mulai dari 630, left ventricle hypertrophy, retinopathy, itu target organ damage. Selain daripada itu, apalagi yang very high risk? 3 or more major risk factors. Risk factors itu apa? Age, hypertension, dyslipidemia, smoking, obesity. 3 or more. 3 atau lebih dari risk factor saja dengan diabetes sudah very high risk. Demikian juga kalau type 1 yang early onset, ya, long duration, lebih dari 20 tahun juga very high risk. Nah, bagaimana yang high risk? High risk adalah patients with diabetes lebih dari 10 tahun. Without target organ damage plus any other additional risk factors. Jadi kalau diabetes lebih dari 10 tahun, tidak ada target organ damage, tidak ada risk factors, itu sudah masuk high risk. Nah, sementara kalau diabetes kurang dari 10 tahun, tidak ada risk factors, itu moderate risk. Coba kita lihat. Diabetes kurang dari 10 tahun, tidak ada risk factors, sudah masuk moderate risk. Ya, jadi kita lihat bahwa kelompok kardiologi sudah membagi risk, ya, assess very high risk, moderate risk. Ya, untuk menentukan, tadi Prof. Idrus sudah mengatakan tentang hipertensi, ini tentang diabetes dengan beberapa kategori-kategori. Ya, nah, lalu rekomendasinya apa? Ya, rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah kalau pasien itu ada very high risk, ya, maka target LDL-nya adalah kalau di atas 50% harus diturunkan. Ya, maksudnya begini. Kalau very high risk tadi, maka targetnya adalah 55 mg per desiliter dan harus pakai obat yang bisa menurunkan LDL sampai lebih dari 50%. Kalau high risk tadi, maka targetnya adalah 70. Ya, dan kemudian juga kalau nanti target tidak tercapai, lalu dipakai statin, maka dianjurkan kombinasi dengan ezetimibe. Itu harus dipikirkan. Ya, jadi sejauh sekalian kalau kita lihat, maka hal-hal yang harus kita perhatikan sekarang begini. Pasien dengan diabetes, risiko moderate lah katanya, apalagi high. Maka kita mulai dengan statin dengan highest tolerated dose. Kenapa disebut highest tolerated dose? Karena kita tahu statin itu ada efek samping, mialgia, myopati. Ya, jadi kalau kita menaikkan dosis statin tadi, ya, dengan target LDL mencapai target tadi adalah kalau high adalah kurang dari 70, extreme high kurang dari 50, 55, maka kalau kita nanti menggunakan high intensity statin, gunakanlah sampai highest tolerated dose untuk mencapai target tadi. Nah, kalau selama menaikkan dosis statin tidak tolerable, maka add
ezetimibe, itu katanya. Jadi if statin not tolerated at any dose atau re-challenge dengan statin yang lain, consider ezetimibe. Yang menarik apa yang dikatakan? Statin is first choice for high risk hypertriglyceridemia. Jadi kalau ada high or very high risk patients dengan TG 135 sampai 499 atau kurang 500 despite statin, baru consider omega-3 polyunsaturated fatty acids in combination with statin. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita harus ikuti. Hal yang baru. Tetapi ya, ini adalah guidelines. Nah, coba kita lihat slide yang ini. Ya, slide ini menggambarkan kombinasi dari 3 guidelines tentang diabetes. Yang pertama, ya kita lihat sini adalah kombinasi ya tentang recommendations for patients with diabetes mellitus oleh cardiologist. Ya, yang di tengah AACE, endocrinologist. Yang sebelah adalah diabetes ADA. Apa yang dikatakan? Ya, bahwa kita lihat yang American College of Cardiology. In adults 40 to 75 years of age with diabetes, regardless of estimated 10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk, maka moderate intensity statin therapy is indicated. Apa yang dikatakan oleh AACE, American College of Endocrinology. Moderate risk, kalau diabetes, ya, bukan diabetes, kalau kurang dari 2 risk factors, kalau diabetesnya 10 tahun ada kurang dari 10%, maka dia moderate risk. Kalau oleh ADA dikatakan bahwa for patients with diabetes, ya, age 40 to 75 years without ICVD, use moderate intensity therapy in addition to lifestyle therapy. Siapa sekalian? Jadi apa? Type 2 diabetes yang paling rendah tanpa risk apa-apa, moderate intensity therapy. Kalau kita punya pasien diabetes, tidak ada risk factors lain, tidak ada target organ damage, start with statin, moderate intensity, itu yang dikatakan. Ya, nah oleh karena itu kita lihat bahwa algoritma kan berubah. Ya, jadi kalau dyslipidemia, kita lihat di sini. Pertama, kalau kita mengatasi, kita harus lifestyle treatment, lifestyle therapy memang. Ya, jadi weight loss kalau gemuk dan lalu kemudian statin therapy to target desirable LDL levels. Ya, kita lihat sini. Kalau high risk level, ya diabetes without other risk factors, ya, and or age less than 40, LDL goalnya less than 100, kurang dari 100. Very high risk diabetes plus risk factors kurang dari 70. Ya, extreme high risk with clinical accident kurang dari 55. Jadi sejauh sekalian. Diabetes without other risk factors less than 40 years. Targetnya berapa? Kurang dari 100. Masuk high to moderate risk. Ya, nah itulah. Coba kita lihat ini. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah yang dianjurkan oleh American College of Endocrinology. Mereka bagi extreme risk, Anda lihat di sini. Very high risk, ya. Kemudian high to moderate risk dan low risk. Nah, Anda lihat di sini bahwa kalau extreme risk targetnya adalah kalau lebih dari 55 harus turunkan. Kalau lebih dari, kalau very high risk, targetnya 70. Nah, kita coba bicara tentang, khusus tentang coba yang diabetes. Anda lihat di sini. Moderate risk. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lifestyle, moderate intensity, statin. LDL targetnya adalah kalau lebih dari 100 harus dikurangi. Kalau 6-8 minggu belum turun, maka tambah ezetimibe. Kalau belum turun, tambah PCSK9 inhibitor. Nah, itu kebetulan tidak ada di kita. Add agents to reach goal. Ya, memang ada obat-obat lain. Jadi sejauh sekalian. Paradigma yang harus kita lihat sekarang.
ternyata diabetes termasuk moderate. Jadi targetnya berapa? Kurang dari 100. Pokoknya diabetes nggak ada yang nggak pakai statin kalau begitu. LDL to go type 2 diabetes. Ya, nah coba kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di dalam pengobatan ini. Kita bicara dulu apa yang bisa kita. Coba kita overview dulu tentang kolesterol metabolisme. Bagaimana terjadi absorpsi dan sintesis. Kita tahu bahwa kolesterol yang ada di dalam darah itu berasal dari 2 hal. Dari diet, ya, masuk ke dalam usus, dari garam empedu. Ya, masuk ke dalam usus, 2 dari makanan dan dari bile. Sebetulnya yang berasal dari diet atau dari makan itu sedikit. Sebagian besar itu berasal dari empedu, dari hati. Yang dikeluarkan melalui empedu, ya, kolesterol dan sterol, ya, kemudian menjadi di dalam lumen usus, ya, itu akan menjadi micelles, ya, gabungan fosfolipids dengan garam empedu, miscellaneous kolesterol Anda lihat di sini, ya. Kemudian kalau kita lihat kemudian akan terjadi penyerapan di usus. Ini Anda lihat ada NTC1L1 yaitu Niemann-Pick C1 like 1 protein. Ya, itu nanti yang mempengaruhi absorpsi daripada kolesterol lalu masuk di dalam duodenal union enterocyte dalam bentuk kilomikron, kemudian masuk sebagai dalam saluran limfa dari masuk ke pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini bahwa kolesterol tadi itu berasal dari 2 tempat, sebagian kecil dari diet, sebagian besar dari hati. Ya, nah kemudian bile cells tadi itu nanti akan lebih lanjut. Memang kalau kita lihat nanti bile cells akan diserap di dalam melalui ileum dan kembali ke dalam hepatic portal circulation masuk ke dalam hati. Nah, ya ingin saya sampaikan di sini bahwa kolesterol dalam tubuh kita yaitu berasal dari 2 tempat. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa kalau nanti kita lihat di sini, intestine dan extrahepatic tissues, ya, itu kan ada kolesterol di dalam hati. Kemudian saya di situ lihat bahwa di dalam hati, di liver, kolesterol yang berasal dari extrahepatic tissues dan berasal dari intestines itu akan bergabung dengan triglycerides, ya, yang dari makanan, dengan ApoB100. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah menjadi VLDL, very low density lipoprotein. Di dalam VLDL itu sebagian besar triglycerides, sebagian kecil adalah kolesterol ester yang berasal dari hati. Nah, selama perjalanan dalam sirkulasi darah akan berubah menjadi LDL, TG akan dilepas dan akan disimpan di adipose tissue, di muscles dan di heart sebagai free fatty acids melalui lipoprotein lipase. Kemudian kolesterol ester dan TG akan langsung menjadi IDL, ya, intermediate density lipoprotein, dan selanjutnya jadi LDL. Nah, LDL ini nanti sebagian akan masuk muscles, heart, adipose tissue, dan sebagian akan menumpuk menjadi atherogenesis. Nah, LDL ini tentu nanti akan terikat melalui LDL reseptor, kemudian akan kembali digunakan sebagai bahan untuk pembentukan kolesterol lebih lanjut. Nah, proses inilah yang kita perhatikan bahwa di dalam hati kolesterol dibentuk. Nah, disitulah nanti statin bekerja. Statins inhibit synthesis of the cholesterol in the liver. Di dalam hati tadi yang dibentuk kolesterol tadi itu nanti statin bekerja di situ. Ya, nah kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita perhatikan di dalam lingkaran yang merah tadi, statin, ya, bagaimana kerjanya? Inhibition of HMG-CoA reductase activity. Ya, 3-hydroxy 3-methyl-guateryl coenzim A. Ya, jadi kita lihat di atas. HMG-CoA ada tanda panah, statin kerja situ tidak terbentuk kolesterol. Karena tidak bentuk kolesterol maka terjadi reduction of hepatic cholesterol. Di hati berkurang kolesterolnya, dan karena di hati akan kurang kolesterolnya maka increase LDL receptor expression. Jadi
LDL receptor expression itu meningkat dan akhirnya increase clearance of LDL kolesterol di dalam darah dan kolesterol di dalam darah akan turun. Itu adalah mekanismenya. Statin bekerja di hati, menghambat HMG-CoA menjadi kolesterol, pool kolesterol berkurang, LDL reseptor meningkat, LDL dalam darah tertarik masuk ke dalam hati untuk digunakan, LDL di darah turun. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, di dalam menurunkan efek kolesterol terhadap statin, maka tergantung statin-statinnya mana. Yang moderate intensity statin itu bisa mengurangi 30%. Reduksi, pengurangan kira-kira 30% LDL kolesterol. Ya, high intensity statin 50%, tapi kalau high intensity plus ezetimibe bisa 65% kalau dikombinasi. Nah, kalau PCSK9 inhibitors kita nggak masuk itu karena memang tidak ada di Indonesia. Ya, kalau kita lihat sini, jadi saudara sekalian, di dalam mengobati, di dalam menggunakan statin, ada beberapa statin-statin, ada yang moderate, ada yang high intensity, kalau tidak digabung dengan ezetimibe. Nah, coba kita lihat satu statin yang dikatakan sebagai the strongest statin. Ya, the strongest statin adalah rosuvastatin. Bagian besar sudah tahu. Ya, nah kita lihat di sini bahwa apa yang disebut high intensity, moderate intensity, dan low intensity. Jadi strategi untuk menurunkan LDL, ya. Nah, obat atau statin yang bisa menurunkan LDL lebih dari 50% adalah atorvastatin 40-80 mg, rosuvastatin 20-40 mg. Sementara yang moderate statin, yang tadi kalau diabetes banyak, nanti dulu pakai moderate intensity, obat yang bisa menurunkan 30-50%. Nah, itulah atorvastatin yang 10-20, rosuvastatin 5-10, disuva 5-10, dan sivastatin 20-40. Nah, sementara yang low intensity yang bisa mengurangi kurang dari 30% adalah sivastatin 10 mg. Saya ingat di dalam klinik kita sering kali kita pakai sivastatin yang 10 mg. Kemampuannya adalah hanya menurunkan kurang dari 30%. Padahal target kita tinggi-tinggi. Ya, sejauh sekalian coba kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita memakai obat yang dosisnya tidak terlalu tinggi atau tidak tolerable, ada steps-nya. Apa yang dikatakan? Strategies to achieve optimal LDL level with combination of high intensity statin with non-statin. Jadi kalau kita menggunakan statin tadi, kita mau target turun LDL kurang dari 50% dari baseline, nah kemudian kita kasih ternyata tidak mencapai target, katakanlah tidak bisa mencapai kurang dari 55, dan kita sudah tingkatkan, dan maka kita bisa menambah non-statin. Nah itu yang disebut, ada beberapa sih, tapi yang kita tidaklah ezetimibe. Jadi coba kita lihat. Statin yang kuat tadi, yang paling kuat, ditambah ezetimibe. Jadi ada synergy mechanism of action dari HMG-CoA reductase inhibitor plus lowering of cholestatin, lowering medications. Kita lihat di sini. Jadi kita kembali ke gambar yang tadi. Statin bekerja di hati. Ya, menghambat HMG-CoA menjadi kolesterol. Ezetimibe kerjanya di usus. Saya katakan tadi, Michels tadi yang berasal dari bile acid, garam empedu plus makanan akan diserap oleh NTC1L1 tadi, Niemann-Pick C1 like 1 tadi. Nah, disinilah nanti ezetimibe bekerja. Ya, jadi ada inhibisi dari HMG-CoA reductase activity di hati oleh statin. Terjadi ada reduction of hepatic kolesterol, kemudian terjadi juga increase LDL expression, kemudian increase clearance of LDL. Nah, begitu juga ezetimibe tadi menghambat absorpsi sehingga terjadilah pengurangan kolesterol
yang masuk ke dalam kolesterol pool sehingga LDL receptor juga naik. Lalu kita lihat, maka kalau kita kombinasi, kita lihat di sini ya, ezetimibe kerjanya di blok NPC1L1. Ya, akhirnya LDL kolesterol juga akan turun, jadi akan bekerja bersama-sama. Ya, jadi kita lihat inhibition of HNG co-reductase activity, reduction of hepatic cholesterol, increase LDL receptor expression, dan increase clearance of LDL kolesterol. Akhirnya LDL kolesterol turun. Ya, lagi inhibition of NPC1 activity, reduction of cholesterol transport to the liver, reduction of hepatic cholesterol isinya, kemudian increase LDL receptor, akhirnya increase clearance of LDL kolesterol. Nah, kolesterol yang di dalam hati yang berkurang itu karena pembentukannya kurang atau karena suplainya kurang. Ya, itu dia. Ini adalah gambar yang jadi satu, ya, kombinasi kedua hal tadi. Sejauh sekalian, alangkah indahnya kalau kita bisa mengkombinasi obat ini. Tidak usah pakai obat yang dosis terlalu tinggi untuk mencapai target, lalu kemudian target yang kita ingin capai tercapai. Karena kita tahu, kalau kita tanya betul-betul, efek samping statin lumayan. Ya, lumayan. Makin tinggi dosis bisa mengganggu enzim hati, bisa menyebabkan miopati, ya, mialgia, dan selanjutnya. Ya, jadi saudara sekalian, obat-obat sekarang sudah berubah. Kita lihat di sini bahwa obat-obat yang banyak dipakai adalah kita high intensity, moderate intensity. Ya, kalau kita lihat memang high intensity statin untuk mencapai 55 adalah atorvastatin 40 sampai 80 tinggi dosisnya. Rosuva 20 sampai 40. Nah, tapi setelah ada ezetimibe maka agak lumayan. Ya, kita bisa kombinasi obat itu. Ya, dan itu memang sudah ada di pasaran, ada yang fix, ada yang enggak. Nah, kita lihat, yang penting sekarang adalah kita sudah perlu memperhatikan bahwa guidelines mempunyai target lebih rendah untuk mencapai atau minimize cardiovascular disease. Untuk itu kalau kita lihat di sini, strateginya apa? Kalau kita lihat di sini maka untuk low intensity cholesterol lowering, ya kalau kita perlu turunkannya tidak terlalu banyak, maka kita bisa gunakan simvastatin 10 mg, pravastatin dan selanjutnya. Untuk mild intensity, maka kita bisa kalau bisa menurunkan 30 sampai 49%, maka atorvastatin 10-20, rosuvastatin 5 sampai 10, ya itu ada sebetulnya dosis-dosis yang sering kita pakai. Saya rasa lebih sering kita harus pakai 20 mg, simvastatin paling tinggi 20 mg, ya. Nah, kalau mau pakai dosis kecil-kecil segitu, maka kita mungkin kalau kita kombinasi. Nah, untuk high intensity cholesterol lowering, yang kalau kita menurunkan 50 sampai 60%, kita bisa kombinasi rosuvastatin 5 sampai 10 mg dengan ezetimibe 10. Atau kalau untuk dapat very high intensity ya, atorvastatin 20, 40, 80 atau rosuva 20 baru dengan ezetimibe 10. Ya, jadi ini adalah yang baru, kita bisa kombinasi dengan dosis statin yang lebih kecil mencapai target yang lebih besar. Ya, saudara sekalian, maka kalau kita lihat maka kita perlu menjaga konektivitas bahwa diabetes itu tidak berdiri sendiri. Ini pesan saya bahwa diabetes itu bukan suatu penyakit yang urusannya hanya gula. Masih ada diabetes, masih ada hipertensi, ya, kemudian obesity, hypertension. Ya, saudara sekalian, marilah kita secara komprehensif mengatasi pasien-pasien kita. Kebetulan sebagai endokrinologis ada bicara tentang diabetes. Nah, itulah hubungannya. Diabetes sekarang tidak cukup kalau kita hanya memperhatikan gula saja. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa mengobati penyakitnya. Kita harus perhatikan seluruh orangnya. Don't treat the disease, treat the patient. Dan sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdi, Peron, Prof. Idrus, Dr. Eka. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Sidatarwan atas pemaparan yang cukup interaktif, menarik, yang sudah memberikan wawasan yang luas bagi kita, terutama tentang tata laksana dislipidemia. Dan yang saya suka sekali pesan terakhir dari Prof. Sidatarwan tadi, jangan hanya melihat penyakitnya, tapi lihat pasien itu sebagai
sesosok pasien manusia secara seutuhnya, holistik. Seperti itu Prof ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan Prof. Ini luar biasa, para peserta webinar kita memanfaatkan betul kehadiran para pakar di sini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah untuk Prof Idrus dulu Prof, dari Dr. Robertus Cahyanto Prof. Izin bertanya Prof, bagaimana patofisiologi seseorang lansia atau belum lansia bisa mengalami diastolik hipertensi dan bagaimana tata laksana pengobatannya? Terima kasih atas penjelasannya Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini topik yang barangkali menjadi sorotan terakhir mengenai isolated diastolic hypertension. Ya, jadi bagaimana mekanismenya? Ya sebenarnya banyak teori yang diajukan. Kalau yang diastolic hypertension atau isolated diastolic hypertension dikaitkan dengan peningkatan systemic vascular resistance. Sedangkan kalau untuk yang sistolik itu lebih terkait dengan stiffness. Jadi tidak melihat usia, ya selama dia ada faktor stiffness dia akan berperan di sistolik. Demikian juga untuk diastolik, systemic vascular resistance itu yang berperan. Kemudian bagaimana strategi terapinya? Ada beberapa penelitian yang melihat memang hipertensi diastolik terisolasi atau isolated diastolic hypertension ini tetap juga mempunyai risiko terjadinya cardiovascular event. Tadi ada satu slide yang saya sampaikan dari penelitian di Korea, dan ini juga sedikit di bawah yang isolated systolic hypertension. Nah, bagaimana kapan kita mulai memberikan terapi? Saya kira kita tetap mengacu pada stratifikasi risiko, ya. Jadi kalau pasien yang tadi IDH tadi, isolated diastolic hypertension tadi mempunyai risiko yang tinggi atau sangat tinggi, kita boleh mempertimbangkan terapi medikamentosa. Tetapi kalau dia misalnya baru stage 1 ya grade 1 tetapi dia tidak ada risk factor, saya kira boleh mempertimbangkan dengan lifestyle modification dulu. Tidak usah buru-buru diberikan terapi. Karena kita memang sampai saat ini belum mempunyai evidence dari RCT atau studi-studi yang ada. Jadi studi yang ada itu ada pada beberapa meta-analysis yang melihat misalnya pada level tertentu ada analisis dari terakhir itu namanya lihat berbagai level tekanan darah, walaupun dia levelnya itu high normal, tetapi dia juga mempunyai risk untuk terjadinya risiko kardiovaskular event. Jadi sekali lagi kembali ke stratifikasi risiko untuk kita memulai terapi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Prof Idrus. Ini ada nyambung Prof tentang isolated diastolic hypertension juga dari Dr. Norman. Pertanyaannya, saya pernah mendapat pasien dengan IDH ya, isolated diastolic hypertension pada usia 40 tahun dan pada saat itu hanya memberikan monoterapi dan dirujuk. Bagaimana tata laksana sebenarnya dan bila tekanan darah sistoliknya sudah semakin turun, apakah terapinya dilanjutkan, Prof? Jadi ngejar diastolik tapi sistoliknya turun ternyata. Bagaimana, Prof? Ya, kembali lagi tadi, kita harus membuat suatu stratifikasi risiko. Ya, masuk kelompok risiko mana pasien itu? Kalau dia misalnya tidak ada risk factor, hanya hipertensi saja, misalnya apalagi dia grade 1, kita boleh start dengan lifestyle modification. Ya, kita evaluasi 3-6 bulan. Tetapi kalau dia masuk risiko apalagi risiko tinggi atau sangat tinggi, kita boleh mempertimbangkan terapi medikamentosa. Dan kapan terapi medikamentosa ini diberikan, sampai kapan, saya kira tetap kita berikan dengan tujuan mencapai target yang kita inginkan, tanpa melupakan lifestyle modification, saya kira. Jadi tetap mengacu ke situ. Baik. Jadi sekali lagi, stratifikasi risiko sangat penting. Terima kasih. Ya. Baik, tadi poin dari Prof. Sidartawan ya, melihat pasien secara holistik gitu Prof ya. Baik, untuk Prof. Sidartawan nih Prof, ada dari Dr. Arif Rahman Hakim, izin bertanya Prof, bila target profil lipid sudah tercapai dengan statin dosis tertentu, apakah dosisnya dipertahankan saja atau boleh dikurangi atau bahkan di stop atau selang sehari? Nah ini pertanyaan yang sering nih didapatkan di kita Prof. Silakan Prof.
Terima kasih. Ya itu memang sering ditanyakan seperti itu. Kita tahu bahwa kalau kelainan karena metabolisme yang hubungan dengan makanan, kalau kita sudah nggak merubah lifestyle, sudah mengatur makan masih tinggi, artinya kan nggak cukup dengan lifestyle, harus pakai obat. Dan kalau memang ada kelainan di dalam tubuh kita, di mana ada mekanisme yang berubah sehingga kolesterolnya tinggi, kan harus minum obat terus. Ya karena kalau lifestyle sudah kita coba dan tetap harus bersama-sama. Memang ya selama kita mau mencegah, kita harus kasih terus. Ya jadi sama seperti hipertensi, sama seperti diabetes. Diabetes kan kalau sudah terkontrol nggak bisa obatnya di stop. Hipertensi juga demikian. Jadi kalau suatu chronic disease, suatu chronic disorder, itu harus terus. Kalau kita stop, naik lagi. Karena bukan karena makanannya. Seperti saya katakan diet itu kan sebagian kecil dari baik kan ada metabolismenya sudah berubah. Dan selama itu masih ada, maka itu pasti akan berobat. Jadi memang harus diteruskan. Diteruskan, Prof ya. Ya, diteruskan. Tapi kita tetap pantau. Nah, ini mengenai lifestyle changes nih untuk kedua pembicara nih, Prof Sidartawan dengan Prof Idrus. Lifestyle changes yang harus digunakan atau diberikan pada pasien, apakah berbeda pada setiap risiko pasien dengan hipertensi dan diabetes? Yang high risk, moderate risk, dan extreme high risk, itu apakah sama lifestyle modification-nya? Ya, kalau saya dulu deh. Ya kalau kita lihat ya tentu tergantung. Kalau pasien itu hanya diabetes saja, mungkin tidak. Ya, kan kita tahu diet untuk hipertensi rendah garam, diet untuk diabetes. Sebenarnya saya nggak bilang ada diabetes boleh makan apa aja. Hanya mengaturnya memang lebih ribet. Ya tinggal mengatur karbohidrat. Tapi tetap harus ada presentasi lemak, harus ada presentasi karbohidrat, ada presentasi protein dan vitamin mineral itu semua harus dipakai. Tapi kalau segitu udah ada diabetes, hipertensi, dan dyslipidemia, nah itu baru masing-masing. Ya, jadi memang pada prinsipnya mungkin exercise-nya sama. Ya, kalau obes memang harus diturunkan. Tapi segitu udah mulai masuk diet, maka diet itulah yang mungkin akan menentukan. Gimana Prof itu? Baik, saya kira sih saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Sidar ini. Jadi sekali lagi sebenarnya pada apapun stratifikasi risikonya, sebenarnya lifestyle itu tidak boleh kita lupakan. Itu pesan dari guru saya, Prof. Sidartawan itu. Sekali lagi, kita harus tetap menganggap lifestyle modification ini sebagai salah satu pilar terapi kita. Jadi kalau dia gemuk, overweight, kita upayakan turunkan berat badannya. Ini dalam konteks hipertensi dan juga baik untuk diabetes ya. Kemudian juga kalau misalnya dia sering merokok, ya suruh berhenti merokok. Kalau dia jarang olahraga, ya kita anjurkan dia rutin olahraga. Karena dengan lifestyle tadi, dengan menurunkan berat badan saja, itu tekanan darah bisa turun. Sistoliknya bisa turun, dikatakan sekitar 5 mm mercury. Kemudian olahraga teratur juga bisa turun. Jadi kalau kita gabungkan semua ini, maka kita berharap, apalagi misalnya yang dia belum ada risk factor, stratifikasi risikonya low risk ya, maka barangkali dengan lifestyle sudah cukup ya. Tetapi kalau dia moderate atau high risk, apalagi very high risk, saya kira ini harus kita perhatikan. Barangkali konteksnya kalau dia misalnya sudah ada penyakit kardiovaskular, kita perlu menyesuaikan jenis daripada olahraga yang akan kita berikan ya. Teoritis kan minimal 30 menit, 5-7 hari, itu teoritis. Barangkali sesuai toleransi pasien, bertahap lah. Nanti pelan-pelan kita naikkan. Sekali lagi, guideline hanya memandu. Ya, selanjutnya adalah kita membuat suatu clinical judgment berdasarkan pasien kita. Ya. Jadi dianggap sebagai patient center nih. Kalau dari diabetes, ya, hipertensi, dianggap ini terapinya individual, patient center. Demikian. Makasih. Ya, mungkin saya bisa tambah ya. Silakan, Prof. Moderator, saya tambah dulu. Jadi dulu saya katakan kalau kita masuk primary prevention, dulu bisa kita katakan untuk kalau ada diabetes ABC, A1C, blood pressure, kolesterol. Sekarang alangkah indahnya yang A, C mengatakan A, B, C, D, D, E. A,
B, 2C, 2D, dan E. A yang pertama adalah aspirin untuk kelompok tertentu. B adalah blood pressure. C yang pertama adalah cigarettes. C yang kedua adalah kolesterol. D pertama adalah diet untuk tentu ada diet untuk hipertensi, diet untuk obesity, diet untuk lipid. D yang berikut adalah diabetes, terkontrol. Kemudian E, exercise. Walk 30 minutes most days in a week. Ingat, A, B1, C2, D2, E1. Baik. Aspirin, blood pressure, kolesterol, cigarettes, diet untuk beberapa, diabetes, exercise. Itu. Luar biasa, Prof. Ini rumus yang bisa dipegang nih sama semua orang nih. Ngomongnya enak jadi A, B, C, C, D, D, E. Ya, jadi apal, Prof. Saya tambah di satu lagi dengan doa, Prof. Baik, kita lanjut, Prof. Mungkin satu pertanyaan untuk Prof. Idrus, satu pertanyaan untuk Prof. Sidatawan, karena waktu juga yang membatasi kita, Prof. Yang pertanyaan untuk Prof. Idrus, ini klasik juga, Prof. Ada tentang pasien usia 55 tahun, tensinya belum terkontrol juga, Prof. Padahal sudah dikombinasi macam-macam obat, bahkan terakhir sudah 3 kombinasi obat, Prof. HCT, sartan dengan amlodipin. Ya, dikasih HCT tambah irbesartan di sini 300 mg, tambah amlodipin 10 mg, tapi tensinya masih 140/90. Dan pasien tidak dapat minum beta blocker karena asmanya, Prof. Apakah pilihan obatnya dan bagaimana strateginya untuk pasien ini, Dok? Ginjal normal, tidak ada diabetes. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini pasien dengan hipertensi yang masih belum terkendali dengan 3 jenis obat, ya. Jadi di mana sudah diberikan ARB, ya, kemudian CCB dalam hal amlodipin, kemudian juga diberikan tadi dikatakan diberikan thiazid, diuretik, ya. Jadi sudah 3 obat, salah satu diantaranya diuretik. Jadi ini barangkali kalau kita sudah memberikan obat-obatan tadi dengan dosis optimal yang sesuai yang bisa ditoleransi, maksimal dose, maka dia masuk hipertensi yang resisten, ya. Hipertensi resisten itu adalah hipertensi kalau kita sudah berikan 3 jenis obat, dan salah satu diantaranya diuretik tapi belum terkendali, tapi syaratnya tadi harus kita lihat apakah obatnya diminum apa enggak, ya, dosis yang diberikan sudah sesuai atau tidak, kemudian apakah pasiennya ada misalnya white coat atau tidak, kita minta juga dia pantau di rumah, ya. Jadi segala hal yang menyebabkan pseudo hipertensi resisten itu harus kita singkirkan dulu. Kalau itu sudah kita singkirkan, dia sudah diberikan dosis optimal, ya, yang masih bisa ditoleransi masih tinggi, barangkali kalau kita mengacu pada beberapa guideline itu adalah diberikan tambahan terapi. Kita boleh tambah satu lagi, misalnya kita berikan spironolakton. Kenapa kita berikan spironolakton dulu, bukan yang lain, misalnya alpha blocker atau beta blocker? Beta blocker kebetulan di asma jadi kita nggak berikan. Karena dari studi-studi yang ada pada hipertensi yang resisten itu ternyata terdapat peningkatan daripada aldosteron, ya, dengan berbagai mekanisme, dan dia akan efektif dengan pemberian dari spironolakton. Jadi ada beberapa studi juga yang kadar daripada aldosteron itu dia akan meningkat pada pasien-pasien dengan resistant hypertension, dan ini efektif dengan pemberian spironolakton. Dosis yang dianjurkan itu 25 sampai 50 mg, ya. Kalau dia belum terkendali juga kita masih boleh pertimbangkan obat-obatan yang lain. Misalnya dengan beta blocker tidak bisa, dia ada kontraindikasi, masih ada tempat misalnya kita tambahkan alpha blocker walaupun sudah jarang, ya. Tapi biasanya dengan penambahan spironolakton itu dia cukup efektif. Ada beberapa studi yang menunjukkan dia cukup efektif sehingga dia lebih prefer katanya pada yang resisten, pilih dulu itu spironolakton. Demikian Dr. Eka yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang
kombinasi-kombinasi sesuai dengan kondisi pasien ya Prof ya, kita harus berikan. Baik, terakhir untuk Prof. Sidartawan, ini ada beberapa pertanyaan dari Dr. Mega, Dr. Robertus, dengan Dr. Amalia. Nih saya gabung, Prof. Jadi pertanyaannya adalah, apakah betul pemakaian statin dikombinasi dengan fibrat atau sendiri-sendiri mempengaruhi kadar gula darah? Dan ini menyebabkan pasien HbA1c-nya 5,9, tidak turun-turun, lifestyle sudah. Ada saran nggak untuk memberikan obat kontrol kolesterolnya pada pasien ini? Dan yang kemudian saya sambung, Prof, kalau alergi terhadap statin jenis tertentu atau golongan statin yang lainnya, apakah boleh diganti obat yang lain? Gitu, Prof. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan ini sering kali disampaikan, tapi ingat, di dalam salah satu slide pertama saya mengatakan, walaupun trigliserid tinggi, obatnya tetap stabil. Ya, dikatakan begini, trigliserid diberikan fibrat kalau di atas 500. Kalau di atas 500 yang kita takuti adalah pankreatitis. Tidak ada urusannya dengan kardiovaskular. Ya, karena kalau trigliserid di atas 500 mg per desiliter, maka intensify statin, kemudian add on fibrate atau omega 3 fatty acid. Nah, kalau trigliserid antara 150 sampai 500, maka add icosapent kecil. Nah, itu tidak ada di kita. Ya, jadi sebetulnya kalau tinggi, ya maka diberikan tetap adalah statin. Karena statin ada efek ke PG. Tidak sebaliknya, fibrat nggak ada efeknya ke kolesterol. Ya, jadi kalau kita lihat guidelines kalian, apalagi kardiologi, nggak ada sebut-sebut tentang fibrat. Ya, nah fibrat dikatakan kalau di atas 500 boleh kasih. Nah, memang kombinasi fibrat dan statin, ya apalagi gemcitabine dengan statin itu malah jangan diberikan. Ya, bukan hubungan gula darah, tapi ada efek samping yang tidak bagus. Ya, jadi saudara sekalian, memang fibrat ada tempatnya, tetapi hati-hati. Karena fibrat diberikan kalau trigliserid di atas 500. Nah, mungkin ini adalah pandangan dari kelompok Amerika sih, tapi Eropa masih menggunakan fibrat. Nah, mungkin nanti kita tanya Prof. Idris, bagaimana tentang hal itu? Karena kalau kita masih fibrat itu terakhir. Ya, jadi bukan urusan gula darah, tapi kombinasi itu tidak bagus. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Prof. Idrus mau menambahkan, Prof, tadi tentang fibrat ini, Prof? Tentang apa? Fibrat, Prof. Pada kasus hipertrigliseridemia gitu loh. Ya, tadi Prof. Sidartawan menyampaikan fibrat ini terakhir dipakainya lah. Pokoknya statin dulu dipakai, fibrat itu hanya untuk mencegah pankreatitis. Nah, menurut Prof gimana, Prof? Karena pertanyaannya sering sekali nih, penggabungan trigliseridnya nggak bisa diturun-turunin misalnya dan lain sebagainya. Baik, barangkali menambahkan sedikit, saya kira saya harus sepakat nih dengan guru saya ya, Sidartawan. Jadi memang itu penggunaan fibrat itu merupakan lini terakhir sesuai dengan guideline yang ada. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dari beberapa studi yang ada, itu ternyata fibrat tidak mempunyai evidence untuk primary endpoint menurunkan mortalitas dan cardiovascular event. Berbeda dengan statin. Statin robust, ya, jadi evidence base-nya sangat kuat. Ya. Jadi dianjurkan memang pemberian statin dulu, ya, sebagai lini pertama terapi, termasuk pada pasien dengan hipertrigliseridemia. Nah, dia diberikan biasanya kalau kadarnya sudah 500 ke atas, menurunkan risiko terjadinya pankreatitis. Jadi benar tadi apa yang disampaikan. Dan, tapi kalau tidak, ya dari itu kita boleh berikan statin dulu. Kalau diberikan statin dia tidak respons, dari guideline terakhir itu dianjurkan bukan fibrat dulu, sekarang malah diberikan omega 3 dengan kadar yang tinggi 2 kali 2 gram. Ya, jadi fenofibrat merupakan lini terakhir ya, karena dia hanya mencapai secondary endpoint yang bagus.
Dari Ya. beberapa studi yang ada, studi field study, ya, ada beberapa studi lah. Jadi sekali lagi statin dulu. Saya kira saya sepakat dengan Prof. Sudar. Kalau tidak respon, combine dengan omega dan boleh terakhir barangkali kita pertimbangkan, Pak. Terutama pada pasien dengan high tinggi dengan HDL yang sangat rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini tadi ada pertanyaannya juga terkait dengan ini. Kalau statin itu ada alergi, Oh ya. pilihan kita apa? Gimana Prof? Ya, nggak bisa kasih statin memang. Ya, jadi kalau alergi statin ini bisa coba statin yang lain sama seperti alergi, sama seperti miopati. Jadi memang ada skornya ini. Ya, jadi kalau ada skornya itu. Tapi kalau alergi nggak bisa kasih statin. Dan saya ada beberapa pasien simvastatin 10 mg masih oke, segitu naik 20 mg udah nggak bisa jalan ya. Padahal sudah PCI. Nggak mau bikin apa? Ya memang statin itu bagus, tapi ada individu tertentu yang tidak tolerable. Oleh itu dikatakan dan coba pakai statin yang tidak terlalu tinggi tambah ezetimibe supaya bisa tetap mencoba mencapai target. Paling tidak kalau target turunkan risknya lebih turun. Walaupun tidak mencapai target kurang dari 25 atau kurang dari 70. Ya, saya memang tidak itu pengalaman dengan alergi, mungkin Prof. Idrus. Tapi Ya, Prof. Idrus, pasti harus dipakai kan? Ya. Ya, terima kasih. Saya kira ya betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Sidar. Jadi kalau dia alergi statin memang sudah tidak bisa lagi, ya pilihannya ezetimibe. Ya. Jadi ezetimibe diberikan kalau pada pasien-pasien yang tidak bisa mendapatkan statin karena alergi atau intoleransi. Jadi itu memang walaupun dia tidak terlalu poten, tapi ada studi monoterapi dengan ezetimibe, hasilnya juga lumayan baik. Ada beberapa publikasi terakhir. Terima kasih. Ya. Baik, saya rasa kita sudah sampai di akhir acara, Prof. Sidar, Prof. Idrus. Banyak pertanyaan peserta kita 700 lebih dan itu antusias mereka, tetapi mohon maaf waktunya tidak memenuhi untuk kita berlanjut untuk diskusi. Jadi lain kali mungkin kita akan adakan lagi ya webinar PABDI yang lain dengan tema yang sama. Dan pada kesempatan terakhir ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru saya di sini, para pembicara Prof. Sidartawan, Prof. Idrus Alwi, dan tentu pada para peserta webinar PABDI yang sudah dengan setia ikut webinar PABDI, dan kita nantikan di webinar PABDI berikutnya, yaitu hari Selasa depan di jam yang sama. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Sidar, Prof. Idrus, dan para teman sejauh sekalian, dan tentu pada mitra kami PT Veron yang sudah membuat acara ini bisa berlangsung. Sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Awal tahun. Thank you. Stay healthy. Prof. Sidar. Terima kasih, Prof. Thank you. Terus mereka.